Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat FCP, kita kembali lagi pada kajian sore ini, kajian Sains Tauhid dan studi dokter sejarah, yaitu sains dan studi baru yang berhasil menyatukan pengetahuan agama dan pengetahuan sains dengan cara menyatukan keunggulan peradaban Islam dalam bidang pengetahuan agama dan keunggulan peradaban Barat dalam bidang sains modern. Nah, pada kesempatan ini ya kami ingin berbagi kepada sahabat LCP yaitu tentang fungsi ilmu ya. Jadi kalau kita amati sekarang, kalau kita belajar ilmu sains, maka fungsinya itu hanya sekedar untuk mencari pekerjaan ya. Pekerjaan, kita pilih jurusan biologi untuk bisa bekerja sebagai tenaga lab, atau kita pilih jurusan kesehatan untuk bisa bekerja dalam bidang kesehatan. Jadi intinya adalah pekerjaan. Jadi sangat terbatas sekali. Kenapa bisa demikian? Ya, karena sains modern itu menganut namanya dualisme pengetahuan, memisahkan antara pengetahuan sains dan pengetahuan agama. Asumsi dasar yang dibangun kenapa demikian adalah pengetahuan agama itu adalah pengetahuan irasional gitu. Jadi setelah kami mendalami sejarah pengetahuan selama puluhan tahun, jadi kami menemukan bahwa agama Islam itu adalah pengetahuan rasional dari Allah. Jadi bisa disatukan dengan pengetahuan sains, karena pengetahuan sains adalah pengetahuan rasional dari manusia yang diperoleh melalui proses berpikir ilmiah. Jadi dua-duanya kita satukan menjadi sebuah pengetahuan yang sehat, kuat, dan struktur yang kami konsep dalam bentuk sains tauhid dan studi dokter sejarah yang berhasil kami rumuskan insya Allah pada 2003 awal ini sebagai perubahan baru ya, tapi perubahan yang baik ya, perubahan yang baik untuk kehidupan yang lebih damai. Nah, bagaimana fungsi ilmu menurut sains tauhid dan studi dokter sejarah? Ya, jadi menurut sains tauhid dan studi dokter sejarah, satu ilmu ya, satu sains tauhid dan satu bidang studi dokter sejarah itu dia bisa memberikan 7 paket pengetahuan kepada manusia. Jadi kalau kita belajar sains tauhid kemudian studi dokter sejarah, maka dari satu sains dan satu bidang studi itu, maka kita akan mendapatkan satu paket pengetahuan yang saling terintegrasi ya, yang saling terintegrasi secara ilmiah itu. Nah, apa yang pertama kalau kita belajar sains tauhid itu, yang pertama kita akan mengenal Allah ya, mengenal Tuhan yang normal ya. Jadi dengan sains tauhid maka kita akan memudahkan mahasiswa atau anak didik kita mengenal Tuhan atau Allah secara ilmiah melalui pengetahuan umum. Ya, contohnya kalau kita belajar sejarah, maka kita akan mengenal Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai pelaku sejarah, dan Nabi Adam adalah pelaku sejarah pertama di muka bumi begitu. Nah, yang kedua, dengan sains yang sama atau studi yang sama ya, maka kita akan mengenal siapa diri kita, hakikat diri. Kita akan mengenal diri kita sebagai makhluk yang terikat dengan hukum keterbatasan. Nah itu ya. Jadi kalau kita belajar sains tauhid dan studi tersejarah, maka pengetahuan kedua yang kita dapatkan adalah bahwa kita adalah makhluk. Kita terikat dengan hukum keterbatasan. Nah, sebagai makhluk maka kita harus bersujud ya, seperti gambar yang di belakang itu. Sujud itu adalah bukti kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak sujud berarti kita bukan makhluk ya. Ya, sujud itu adalah bahwa kita sadar dari pengetahuan kita sendiri bahwa kita adalah makhluk, dan kemudian kita bersujud kepada Allah bahwa kita terikat dengan hukum keterbatasan dan kita sangat butuh petunjuk dan pertolongan Allah untuk mengelola bumi ini secara sehat dan ilmiah. Nah, kemudian pengetahuan ketiga yang kita dapatkan dari sains dan studi yang sama, apa itu? Ya, kita akan mengetahui mana perilaku positif atau perilaku yang sehat yang harus kita lakukan untuk bisa bahagia. Nah, kemudian dan mana perilaku bermasalah yang harus kita hindari karena itu akan merusak diri kita dan orang lain. Nah, itu yang ketiga ya.
Jadi yang ketiga, kita akan mendapatkan mana pengetahuan yang sehat atau pengetahuan yang positif yang harus kita lakukan, yang akan membuat kita bahagia dan tanpa merusak orang lain. Yang kemudian mana pengetahuan bermasalah yang harus kita hindari karena akan merusak diri kita dan orang lain. Itu baru 3 ya. Kemudian yang keempat adalah ya melalui sains dan studi yang sama, maka kita akan bisa dibantu untuk memahami dan menyelesaikan masalah kita secara sehat dan ilmiah, sehingga kita akan bisa terhindar dari kerugian dan bencana yang lebih besar karena kita ada kesadaran dan ada metode ya, yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, baik masalah diri, keluarga, masyarakat secara sehat dan ilmiah begitu. Jadi yang keempat yang kita dapatkan dari sains dan studi yang sama adalah bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah secara sehat dan ilmiah. Nah, kemudian yang kelima adalah melalui sains dan studi yang sama, maka kita akan dibantu untuk membuat produk. Produk itu artinya apa? Kita hidup ini sangat butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk mendapat penghasilan itu kita harus ada produk. Nah, produk itu bisa dalam bentuk benda, ya kayak seperti buku, kayak benda-benda teknologi, atau makanan-makanan yang berbasis pengetahuan ya, yang dibuat dengan baik sehingga itu jadi produk ya, itu dalam bentuk benda atau dalam bentuk jasa kayak pelatihan kesehatan, pelatihan peningkatan sumber daya, pelatihan dan yang lain-lainnya, itu dalam bentuk jasa atau pelatihan pendidikan dan lain-lain sebagainya. Jadi ada produk yang bisa kita jual untuk mendapatkan penghasilan yang baik sebagai modal kita untuk hidup bahagia di bumi ini. Nah itu. Kemudian yang keenam adalah melalui sains dan studi yang sama, kita akan terbantu, akan mendapatkan pengetahuan bagaimana bisa hidup damai dan sehat di tengah-tengah perbedaan yang ada. Nah, itu. Jadi sains tauhid dan studi sejarah akan membantu kita untuk membangun perilaku sehat multikultural. Ya. Apakah perbedaan budaya, perbedaan agama atau perbedaan ideologi yang belum bisa ditemukan, maka sains tauhid dan studi sejarah akan membantu itu. Karena itu adalah kebutuhan kita untuk hidup damai, sehat, bersama, walaupun dalam perbedaan yang belum bisa diselesaikan. Begitu. Kenapa? Karena hidup damai dan sehat itu adalah kebutuhan kita untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi tadi, untuk menjual produk, merumuskan produk, memakai produk. Ya. Tanpa kehidupan damai dan sehat, maka kita sulit untuk membangun ekonomi kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang keenam itu sains, tauhid dan studi tersejarah ini akan membantu kita untuk bagaimana mengelola masyarakat multikultural yang berbeda-beda budaya, agama, dan ideologi karena belum bisa diselesaikan, untuk bisa sama-sama menikmati kehidupan yang damai dan sehat sebagai kebutuhan dasar untuk bisa selalu menghidupkan ekonomi kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketujuh adalah dengan melalui sains dan studi yang sama, maka kita semua individu, keluarga, atau masyarakat akan berpeluang untuk menikmati hidup damai, sehat, sejahtera bersama secara adil dan manusiawi di bumi ini. Itu namanya hidup bahagia bersama secara adil dan manusiawi di bumi. Yang ketujuh, dan akan memudahkan kita juga untuk masuk surga bersama-sama setelah melalui kematian. Kenapa? Karena semua pengetahuan dan tindakan yang kami bangun dalam sains tauhid dan studi sejarah adalah semuanya disandarkan kepada Allah melalui kalimat tauhid yang kemudian kami kembangkan menjadi teori penciptaan tauhid, sains tauhid dan studi doktor sejarah, sehingga dengan demikian memudahkan kita untuk bisa mewujudkan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan dan selamatkan kami dari bencana baik di dunia maupun di akhirat dengan secara sehat, ilmiah, terpadu dan berkelanjutan. Nah, sahabat RCP, itu saja yang bisa kami bagikan pada sore hari ini. Jadi ada 7 paket pengetahuan yang akan kita dapatkan melalui sains, tauhid dan studi sejarah. Artinya sains yang sama dan studi yang sama. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kami dan para sahabat RCP semua. Dan jangan lupa subscribe, like video kami ya, untuk memudahkan kami untuk pengembangan mencari penonton ya, atau
pemirsa ya, dan sekaligus memudahkan kita untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi-informasi yang baru, yang baik, yang bermanfaat untuk pengembangan hidup kita ke depan, hidup bahagia bersama, dan mati masuk surga juga bersama-sama, dan kita terhindar dari kerugian dan bencana yang akan merugikan dan menyebabkan kita menderita di dunia. Jadi insya Allah memudahkan kita untuk meraih kebahagiaan ganda, ya, hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunia fa'alimi, man arada akhirat fa'alimi, man arada umat fa'alimi. Barang siapa ingin bahagia di bumi, ya berarti dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di dunia adalah dengan ilmu. Sains tauhid dan sedekah membantu untuk mendapatkan itu semua, insya Allah. Semoga ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.